Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bismillah, assalamualaikum. Sebuah kisah Beku Ganjang, sebuah karya tulisan dari Ed Devri SRC atau Mas Dev. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Beku Ganjang. Jun, nanti malam bisa gantiin aku ronda nggak? Aku kurang enak badan nih. Kalau bisa nanti aku sampein sama Tony yang bakal nemenin kamu juga. Pinta Sahat kepadaku dengan muka pucat dan suara begitu lesu. Malam ini sebenarnya giliran Tony dan Sahat. Namun karena Sahat sakit dan aku punya waktu senggang, ya nggak apa-apalah buat menggantikannya. Kalau begitu lebih baik aku makan terus beli rokok sama stok kopi, ucapku dalam hati sambil beranjak ke dapur. Tok 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 tok. Juna, Arjuna. Iya sebentar Ton, ucapku dari dapur mendengar suara Tony yang begitu khas Bataknya. Ton, kok cepet banget datangnya? Tanyaku pada salah satu sahabatku sejak kecil. Cuma mengingatkan Jun, siapa tahu kamu belum dikabarin, jelas Tony. Oh tadi sore udah dikabarin sehat kok, balasku dengan sedikit senyuman. Oh kalau begitu sampai ketemu di pos ronda ya. Aku mau ke warung dulu, mau pinjam catur buat nanti malam. Sembari pamitan sahabatku itu pergi ke arah warung yang tidak jauh dari rumahku. Setelah makan, aku bergegas mengambil sarung dan senter. Tak lupa bawa termos. Ya seperti biasa untuk buat kopi dari Tapanuli kesukaanku. Sembari berjalan ke warung, aku melihat sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Namun aku lewat saja tak menghiraukan perdebatan mereka. Bu, mau kopi Tapanuli seperempat, gulanya juga sama rokok kretek sebungkus, ucapku kepada pemilik warung yang sigap menyiapkan pesananku. Kulihat warungnya begitu sepi. Tidak seperti biasa banyak yang nongkrong di sini. Sepi banget ya, ucapku lagi. Iya dek, dari sore orang sudah pulang, jadi sepi, jelas ibu pemilik warung itu. Karena semua belanjaan sudah disiapkan, aku segera melangkah ke pos ronda. Ton, cepet banget udah di sini, ucapku kepadanya yang sedang bermain catur. Tadi mau nunggu di warung tapi sepi, aku langsung ke pos ronda nunggu kamu, jelas sahabatku. Ya sudah, ngopi dulu. Kamu itu sudah kayak orang gila bermain catur sendiri, balasku dengan sedikit candaan. Ton, tadi sebelum ke warung, aku lihat ada pasangan yang berantem di tengah jalan gitu. Tapi kayaknya masalah besar sih. Sembari membuatkan kopi, ku buka obrolan dengan Tony yang sedang menyiapkan papan catur. Oh, aku juga lihat tadi. Aku dengar sih dari Marlina, cewek itu pendatang. Kebetulan tetangga kontrakan Marlina. Terus gak tahu hubungannya dengan cowok itu. Dia suaminya atau bukan aku juga kurang tahu. Lagian bukan urusan kita juga, balas Tony sedikit cuek. Nih ngops dulu biar santai. Biar bisa ngalahin aku main catur. Aku sodorkan segelas kopi dengan sedikit candaan untuk merubah sedikit suasana. Wah paling enak nih kopi Tapanuli kan ya? Tahu saja seleraku, balas Tony dengan senyuman kecil merubah raut wajahnya. Sudah begitu lama kami bermain catur. Udara juga semakin dingin. Pintu rumah warga rata-rata sudah tutup semua. Warung yang sepi juga malam ini sangat cepat tutup. Tidak seperti biasanya, bisa buka sampai subuh. Ton, jalan kemana dulu nih? Tanyaku padanya sambil beranjak dari tempat duduk dan mengambil senterku. Kita dari gang dekat warung aja dulu, terus kita ke gang lapangan voli. Terakhir, ke arah rumah Sahat tembus kuburan, sampai deh balik lagi ke pos ronda, jelasnya padaku. Kami berdua berjalan beriringan. Setiap sudut gang dan sudut kampung kami sorot dengan cahaya senter. Aneh banget ya, ini malam kayaknya dingin banget, ucap Tony di tengah perjalanan. Iya mau kemarau kali ya, balasku pula menjawab Tony. Memang biasanya kalau bulan setelah penghujan dingin sekali, pertanda musim kemarau dan ditunggu-tunggu petani desa karena sudah waktunya untuk panen hasil pertanian mereka. Harus ekstra berjaga nih kalau udah mau musim panen, ucap Tony. Tonton,
Coba lihat itu. Siapa yang bawa cangkul ke arah kuburan malam gini? Aku menyenter ke arah seseorang yang sedang berjalan memasuki kuburan. Siapa di sana? Ucap Tony dengan nada tinggi. Sejak dari dulu Tony memang anak yang bernyali hebat. Ton, gila aja main teriak. Ucapku sambil menepuk pundaknya. Karena teriakannya itu menurutku salah. Namun, Tony tidak menghiraukan perkataanku. Malahan dia pergi berjalan ke arah kuburan. Dengan rasa takut, kuikuti dia dari belakang. Itu orang, Jun. Bukan hantu, lihat kakinya tuh. Jelasnya sambil mempercepat langkah kaki. Ya, orang sih orang, tapi ngapain? Balasku sedikit penasaran. Ayo kita samperin, ucap Tony sambil berjalan mendekat ke orang itu. Pak Wisnu? Sempat kaget dia sedang menggali tanah kosong di bawah pohon. Bisa dibilang itu adalah pohon keramat. Dan sampai sekarang baru dia sepertinya berani malam-malam begini ke kuburan dan gali tanah kosong di bawah pohon keramat itu. Iya dek, ada apa ya? Tanya Pak Wisnu kepada kami berdua. Bodohnya kami harusnya menanyakan hal itu kepadanya. Ngapain malam-malam di kuburan terus lagi menggali tanah kosong di bawah pohon keramat lagi? Kita sedang ronda pak. Terus melihat ada bapak membawa cangkul ke arah kuburan. Kemudian kita ikutin sampai bapak menggali tanah kosong itu. Untuk apa ya pak? Ucap Tony dengan sedikit nada tinggi, menyatakan dia kesal dengan pertanyaan Pak Wisnu. Oh ini, saya sedang menguburkan 2 ekor ayam saya. Baru saja mati. Takutnya kalau dibiarkan di kandang yang lain bakalan ikut mati juga. Jelasnya dengan sedikit mengarahkan mata kami ke keranjang yang berisikan ayam. Oh ya sudah pak, kita pamit dulu, mau lanjut ronda. Kalau bisa secepatnya diselesaikan, ucap Tony sembari mengambil langkah pergi. Kita duluan ya pak, tambahku pula mengikuti Tony yang sudah berjalan duluan. Jun, aneh ya, mau ngubur ayam saja sampai ke kuburan seperti ini. Kenapa nggak di belakang rumah saja? Tanya Tony setelah kita sudah cukup jauh dari kuburan. Entahlah, aku juga tidak tahu. Mungkin dia takut kena flu burung, makanya nguburnya di tempat itu tadi. Jelasku pula menganggap pertanyaanku adalah hal yang wajar. Tony tidak melanjutkan lagi. Kami berjalan ke arah pos ronda. Di tengah perjalanan, kami melihat orang bertengkar di pinggir jalan, seperti pasangan yang tadi sore. Ton, ayo kita samperin, ucapku membawa langkah menuju 2 orang itu. Maaf mas, mbak, ada apa ya ribut-ribut? Sudah saya perhatikan mas dan mbak ribut tadi sore. Sembari bertanya aku menatap wanita itu. Seakan mulutnya tidak bisa bergerak menjawab dan langsung disambar. Maaf juga, ini bukan urusan anda, balas mas itu kepada saya. Niat sebagai pendengar ternyata salah. Sibuk sih ngurusin orang, ayo cabut ke pos ronda, ucap Tony merangkulku. Tapi aku masih penasaran, mata mbaknya seakan berbicara, jangan pergi. Ya mau bagaimana, cowoknya udah ngusir. Saya juga tidak mau mencari masalah, jadi saya tinggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara azan subuh menandakan waktu berjaga kami sudah selesai. Jun, bangun, ayo balik, ucap Tony yang masih terjaga. Oh iya, udah subuh. Sorry ketiduran Ton, jawabku dengan setengah sadar. Beberapa hari kemudian, di desa kami dikejutkan oleh berita. Ini memang sudah firasat buruk. Mengapa aku meninggalkan wanita itu? Aku bertanya pada diriku yang sangat merasa bersalah. Di kontrakannya ditemukan beberapa barang bukti seperti pil untuk aborsi dan beberapa lain untuk mengerok habis semua janin agar keluar. Begitu juga dengan dia yang ditemukan terkucur kaku, kehabisan darah akibat aborsi. Beberapa saksi sudah diselidiki. Pak Wisnu, pemilik kontrakan. Marlina, sebelah kontrakannya. Begitu juga dengan saya dan Tony memberikan sedikit tambahan kepada Pak Polisi. Kalau sebelum saya lihat wanita itu bertengkar dengan seorang pria, kasus ini diusut polisi dan pria itu masih jadi buronan. Dan mungkin kematian ini bisa diungkap dari penjelasan pria tersebut. Dari penjelasan Marlina, ternyata pria itu adalah kekasih Lia, korban, yang sebelumnya sudah pernah bersetubuh dengan korban. Putra kekasihnya Lia berujung menjadi buronan dari polisi. Ya, namanya Putra. Seluruh warga sampai sudut desa sudah diberikan himbauan kalau bertemu pria itu harap melapor. Sembari polisi juga menyelidiki saksi lainnya. Dari hasil penyelidikan, data dari Lia tidak ditemukan. Kontak keluarga yang dapat dihubungi pun tidak ada.
yang mengharuskan dia dikuburkan di pemakaman desa ini. Laporan kematian ini pun disebar luas ke beberapa daerah ketika ada keluarga yang mencari. Lia sudah dikuburkan. Di sisi lain, malam ini aku berjaga dengan Sahat, juga salah satu sahabatku sejak kecil yaitu. Emang di desa ini pemuda sangat antusias untuk menjaga keamanan. Kadang ada warga yang punya rezeki memberikan gorengan atau kopi untuk pemuda yang berjaga. Udah lama Jun? Tanya Sahat padaku yang tengah menghidupkan api. Udah nih, gimana? Udah enakan? Balasku bertanya karena tahu Sahat beberapa hari lalu sakit. Udah kok Jun, ini aku ada bawa termos sama kopi, ucapnya sambil menyodorkan. Di tongkrongan biasanya emang aku yang membuatkan kopi, seperti membuat kopi profesional itu. Seperti kata beberapa orang juga, beda pembuatnya, beda rasanya, meski sama kopinya. Langsung saja aku buat 2 gelas kopi untuk kami berdua. Ngomong-ngomong, kamu udah tahu belum wanita yang meninggal karena aborsi itu, Hat? Tanyaku kepada Sahat. Hush, kita nggak baik ngomongin orang yang sudah meninggal, Jun, balas Sahat. Seketika angin berembus, membuat suasana semakin dingin. Mas, tolong aku, Mas. Hat, kamu mendengar suara tangisan itu nggak? Tanyaku pada Sahat sembari mendekat karena takut. Iya, Jun, aku dengar kayak suara cewek, balasnya sambil menaikkan sarung yang digunakannya. Ih, merinding aku begini, Hat, balasku pula. Mas, tolong bayiku diambil, ucap wanita itu. Tapi kami tidak tahu dia berada di mana. Siapa itu? Tidak usah menakut-nakuti, dengan nada sedikit tinggi. Kumbaskan rasa takutku. Mas, tolong bayiku diambil, balasnya lagi. Kamu ada di mana? Gimana kita mau bantu? Kamunya tidak kelihatan, balas Sahat pula yang sudah mulai kesal. Astaga, aku dan Sahat dikagetkan penampakan seorang wanita yang terbang ke arah ujung jalan. Jun, kamu lihat itu? Tanya Sahat meyakinkan pandangannya. Aku lihat betul, Hat. Wanita itu terbang. Itu bukan manusia, balasku sambil mendekat lagi ke Sahat. Entah bayi yang mana yang dia bilang. Kami sama sekali tidak tahu. Hat, gimana ini? Apa kita pulang saja? Tanyaku dengan dengkul yang sudah beradu dan bulu kuduk berdiri. Sudah tidak apa-apa, toh kita juga tidak ganggu dia, balas Sahat meyakinkanku. Beberapa saat kemudian, hantu wanita itu pergi entah kemana. Akhirnya kita bisa tenang berjaga di pos ronda. Kami lanjut bermain catur untuk menghilangkan rasa takut yang menghantui hingga kabut mulai turun. Jalan, Sahat, suruhku, melihat dia yang sudah mulai mengantuk. Iya, bentar. Kok aku ngantuk begini ya? Gak kayak biasanya. Ucap Sahat sambil menguap dan mengambil posisi duduk yang enak. Kalau begitu habis ini kita keliling, biar seger lagi, saranku kepadanya. Oke, siap, balasnya menerima tawaranku. Skakmat, teriak Sahat membuatku kaget. Astaga, pakai teriak segala, kataku sedikit kesal. Namanya juga orang menang, balas Sahat. Ya sudah, ayo keliling, ucapku memotong omongannya yang begitu besar. Kemana dulu nih kita? Balas Sahat bertanya. Kalau aku lebih setuju kalau kita lewat ujung jalan sana, terus melewati rumahmu. Lapak. Sudah, kita lewat warung, terus lapangan voli, terus terakhir rumahku ke ujung jalan itu. Belum selesai bicara, omonganku sudah dipotong oleh Sahat. Dia mengambil jalan seperti yang aku lalui dengan Tony. Perlahan kami pun berjalan dari warung yang sudah tutup ke gang dekat lapangan voli. Suasananya begitu sepi. Hat, tungguin, kebelet kencing nih, pintaku pada Sahat yang memimpin jalan. Kencing dekat rumahku saja nanti, tunggu sebentar lagi, balas Sahat menarikku. Hat, masa kencing di sini? Ini kan kuburan, ucapku membantah suruhan Sahat. Aku pinjam kamar mandi kamu saja, Hat, pintaku kepadanya. Aduh, kunci tinggal di pos ronda, jawab Sahat sembari mencari dari saku ke saku. Sudah, kamu kencing di situ saja. Apa sih yang mau ditakutkan? Karena sudah tidak kuat,
Akhirnya aku kencing di dekat kuburan. Sahat memang salah satu anak yang sompral dan tidak punya takut. Karena sudah biasa tinggal di daerah ini, jadi dia sudah biasa dengan hawa dan panggilan dari mereka yang sudah tidak ada. Setan! Ketika aku kencing, tiba-tiba ada jeruk bali yang terjatuh di dekatku. Kulihat ke arah langit, terlihat banyak bintang. Langsung aku tersadar. Dari mana jeruk bali itu? Sahat, tolong! Teriakku berlari ke arahnya. Mas, tolong, bayiku diambil. Tolong aku, Mas. Terdengar lagi suara rintihan tangis dari arah belakang. Serius, Jun, kali ini aku berani. Sepertinya yang ini penasaran, ucap Sahat. Bulu kuduk berdiri semua tanpa perintah mendengar suara tangis itu. Aku gelengkan sedikit leherku dan kulirik menggunakan ekor mataku melihat ke belakang. Astaga, ini bukannya Lia? Tanyaku pada Sahat terbata-bata. Lia matamu, lari bodoh, ucap Sahat lari meninggalkanku. Maaf, aku gak bisa, jangan ganggu aku, ucapku padanya. Mas, aku percaya padamu. Hanya kamu yang bisa tolong aku, balasnya dengan nada tinggi. Iya, kamu bisa percaya padaku, tapi aku gak bisa percaya padamu, jawabku yang sudah mau terkencing lagi. Mas, tolong aku. Dia mulai menangis lagi. Karena rasa iba, aku bersusah untuk membantunya. Kamu mati karena apa dulunya? Tanyaku penasaran. Aku dibunuh, Mas. Bayi dalam perutku diambil Putra, jawabnya. Kemudian, tanyaku lagi. Kalian para laki-laki bajingan, tega merenggut kebahagiaanku, terlebih anakku, teriaknya. Akibat teriakannya, aku berlari sekuat tenagaku. Aku tidak kuat mendengar teriakannya yang mendenging di telinga. Aku atur nafasku yang sudah begitu lelah berlari menjauh dari wanita sialan itu. Mau ditolong malah marah, ucapku dalam hati. Sialan kamu ninggalin aku, ucapku pada Sahat yang sudah duduk di pos ronda dengan sarungnya. Untung gak dikejar sampai sini, ucapku pada Sahat. Entah kenapa, Sahat tidak menjawab. Kupikir dia ketakutan dengan wanita itu tadi. Sahat mendekat kepadaku. Dengan tatapan kosongnya dia seperti mau berbicara sesuatu. Mas, kenapa kamu lari? Aku hanya meminta tolong kepadamu, ucap Sahat kepadaku. Udahlah, gak usah bercanda, gak lucu, balasku. Tapi aku butuh bantuanmu, Mas. Hah? Seketika wajah Sahat berubah. Ternyata dia dirasuki. Mukanya perlahan berubah, tangannya mulai dingin, badannya berubah dengan pakaian putihnya. Astaga, ini bukan Sahat. Langsung kuhempaskan tangannya. Tanpa pikir panjang juga, aku berlari ke arah warung di dekat rumahku. Apa salahku sampai dia mengikutiku? Ucapku. Hat, kamukah itu? Tanyaku pada seseorang yang berondok di bawah meja warung. Iya, Jun, jawabnya gemetaran. Tadi wanita itu datang ke pos ronda, makanya aku lari kemari, jelas Sahat padaku. Dia sudah pergi, Hat. Keluarlah dari bawah situ, ucapku sembari membakar rokok. Baru kali ini aku melihat seorang Sahat ketakutan. Seorang anak yang pemberani, tiba-tiba nyalinya jadi ciut. Jun, aku nginep di rumahmu malam ini ya. Aku takut pulang, pinta Sahat yang sudah duduk di sebelahku. Nginep aja, balasku kasihan melihat Sahat ketakutan. Kami putuskan kembali ke pos ronda untuk mengambil termos dan kunci rumah Sahat, lalu kembali ke rumahku. Sesampai di rumah, aku melihat tatapan Sahat begitu kosong, seperti dia ketakutan sekali. Hat, kamu kenapa sih? Kutatap matanya perlahan mengeluarkan air mata. Nih, minum dulu. Kusodorkan segelas air putih ke depan Sahat. Dia hanya terdiam, bahkan tidak meminum teh itu sama sekali. Mungkin dia masih takut, pikirku. Aku gelar tikar di lantai dan kuambilkan selimut, mengajak Sahat untuk tidur, karena sebentar lagi sudah pagi. Seperti banyak pikiran, dia tetap diam di kursi sambil meneteskan air mata. Hat, tidur sebelah aku kalau kamu takut, ucapku sedikit kasihan kepada Sahat.
Tanpa diduga, Sahat melakukan pengucapan kata yang sedikit sinis ke arah pintu luar, dan dia berkata, "Aku tidak akan memaafkan orang yang sudah membunuhku." Sahat. Seketika aku berdiri dan menggoncangkan badannya, berharap dia sadar dengan kata-katanya. "Kamu Sahat kan?" tanyaku sedikit panik. "Sahat, sadar Hat." Puh. Seketika Sahat terjatuh ke pangkuanku dan kubaringkan dia, berharap besok pagi dia tersadar. Tolong maafkan aku." Aku terbangun oleh teriakan Sahat. Apa anak ini sampai terbawa mimpi? Terlintas di pikiranku. Sahat. Aku goyangkan badannya agar dia terbangun. Dia menghela nafas begitu panjang, seakan baru saja berlari sangat jauh. "Nih, minum dulu. Sepertinya kamu mimpi buruk ya?" tanyaku membuka obrolan yang masih subuh. "Iya Jun, aku selalu dikejar oleh wanita itu," jawab Sahat sambil meminum air yang kuberikan. Segitu dendamnya ya wanita itu. Tapi kalau wanita itu dendam, kenapa Sahat yang diincar? Dari subuh sampai pagi kami masih terjaga. Tidak ada obrolan lagi. Kami berdua hanya terdiam, seperti berbuat kesalahan. Muka Sahat seperti memelas ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Sahat dan wanita itu? Mending jujur. Ada apa kamu dengan Lia? Pertanyaanku langsung menembak ke inti. Tidak mau bertele-tele. Kenapa? Seperti orang gugup dia bahkan bertanya balik kepadaku. Aku tahu dia sedang berpikir untuk mencari jawaban. Enggak apa-apa kok Jun. Aku hanya teringat. Kebetulan kemarin aku yang menguburkannya. Ucap Sahat meyakinkanku. Aku tahu memang yang mengubur wanita itu adalah Sahat. Tapi tidak seperti biasanya. Pekerjaan ini kan sudah lama ditekuninya sebagai tukang gali kubur. Kembali terlintas di pikiranku. Kalau begitu kenapa Sahat tidak diganggu oleh arwah lain yang dikuburkannya? Karena tidak mau menyudutkan Sahat, aku pergi ke dapur untuk membuatkan kopi dan menggoreng sisa mendoan kemarin malam. Selesai kusiapkan, aku kembali ke ruang depan sambil membawa mendoan dan kopi. "Nihat, minum dulu biar tenang pikiran," ucapku sedikit menghiburnya. Karena matahari sudah mulai terlihat, kubuka pintu depan dan jendela agar udara pagi masuk. "Jun, maaf aku pulang dulu ya. Makasih hidangannya. Aku juga sudah dikasih nginep," ucapnya terburu-buru, pamitan, dan meninggalkanku. Tidak ada rasa curiga. Aku membiarkan dia pulang. Kunikmati kopi dan udara pagi yang begitu segar, mengumpulkan tenaga untuk sore ini. Kunci rumah Sahat. Kulihat masih tergeletak di atas meja. Aku bergegas berlari kecil melihat Sahat. Ternyata dia sudah begitu jauh dan tidak terlihat lagi. Ya sudahlah, aku sekalian aja ke rumahnya melihat keadaannya, pikirku. Mau kemana Jun? Tanya Tony di seberang jalan. "Ton, temenin ke rumah Sahat, kuncinya ketinggalan ini," ajakku pada Tony. "Ya sudah, aku sekalian ke rumah Pak Wisnu. Mau ke kebun, katanya dia panen hari ini," ucap Tony sambil membawa sabit dan air minum yang dikantingnya. Bisa terbilang Pak Wisnu di desa ini adalah orang yang paling kaya. Perkebunannya begitu luas dan ternaknya juga begitu banyak. Kalau di desa ini rata-rata orang meminjam duit, bahkan pangan yang belum diolah seperti padi juga meminjam kepada Pak Wisnu. Sahat di mana ya? Rumah dia masih terkunci. Kirain bakal menunggu depan rumah, tanyaku pada Tony. Mungkin dia ke rumah Pak Wisnu. Kebetulan kemarin juga dia ditawarin mau ngambil hasil panen Pak Wisnu, jawab Tony meyakinkanku sembari membawa langkah ke rumah Pak Wisnu. "Pak Wisnu!" Tok 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 tok. Beberapa menit kami memanggil dan mengetuk rumahnya, tidak ada jawaban sama sekali. "Kemana ya?" tanya Tony. "Entahlah Ton, aku juga kurang tahu. Mungkin sudah pergi ke kebun," jawabku pada Tony. Kami pun mulai berjalan ke arah kebun Pak Wisnu, berharap bertemu dengan Sahat. Juga kasihan kan kunci rumahnya masih ada padaku. "Sahat!" teriak Tony melihat Sahat tergeletak di jalan setapak. "Astaga, kenapa dia?"
Tanyaku sambil menjulurkan jari telunjukku ke hidung Sahat. Ayo Ton, kita bawa ke rumahnya. Dia cuma pingsan, ucapku sambil mengangkat Sahat. Ngapain Sahat di sini? Tanya Tony penasaran. Nanti saja kita tanyakan padanya. Lebih baik kita angkat dulu, balasku. Meskipun aku sedikit aneh dengan tingkah Sahat dari kemarin. Dan sesampainya di rumahnya, Sahat kami letakkan di atas kasurnya. Dan dengan sigap Tony langsung ambil air dan mempercikannya ke muka Sahat. Sahat, bangun, ucapku sambil menggoyang badannya. Dia tak kunjung bangun. Bagaimana ini Ton? Dia nggak bangun, tanyaku pada Tony sedikit panik. Sudah biarkan saja dulu. Kita tunggu saja di sini. Sebentar lagi dia bakalan bangun, jawab Tony meyakinkanku. Ya sudah, kalau begitu aku ke dapur dulu, mau masakkan dia makanan. Mungkin dia lapar sampai pingsan begini, jelasku pada Tony. Sembari memasak makanan, aku bernyanyi kecil. Namun aku heran seperti ada yang mengikuti suara nyanyianku. Ton, kamu suka juga lagu yang kunyanyikan? Tanyaku pada Tony. Lagu apaan? Balas Tony balik bertanya. Orang kamu baru ngikutin aku nyanyi kok, jelasku padanya. Ngigo kamu, masih pagi begini udah mengada-ngada. Mana ada aku nyanyi, dengar saja tidak, balas Tony mematahkan omonganku. Terus siapa yang ikut nyanyi kalau bukan kamu? Tanyaku sedikit takut. Setan kali, balas Tony. Hush, mulut kamu, memberhentikan omongannya. Setelah aku siapkan makanan, aku letakkan di meja makan dan kututup dengan tudung saji. Ton, kamu tidak jadi ke rumah Pak Wisnu, siapa tahu orangnya sudah di sana, ucapku mengingatkan Tony. Oh iya, sekalian aja kamu ikut, lumayan kan kerja sehari, bisa beli beras dan rokok, ajak Tony. Kalau Sahat gimana? Tanyaku balik. Udah, dia nggak bakalan hilang, udah gede juga, nanti sore kita kemari melihatnya, balas Tony. Ku tutup pintu rumah Sahat dan ku ikuti Tony yang sudah berjalan duluan. Ternyata Pak Wisnu seperti sudah punya firasat kalau bakal ada tamu yang akan datang. Dia sudah menunggu di depan rumah dengan segelas kopinya. Pak Wisnu, sapa Tony dengan sedikit senyuman kecil. Beginilah mau menjilat kepada Pak Wisnu. Tingkah Tony langsung ramah. Ada kalian berdua. Gimana? Mau ngikut ngambil hasil panen? Sambut Pak Wisnu. Iya nih Pak, kebetulan saya juga bawa Arjuna yang mau ikut juga Pak, jawab Tony. Kalau begitu selesai makan siang, kalian kemari lagi. Saya kebetulan baru pulang dari kebun, perintah Pak Wisnu. Ya sudah Pak, kalau begitu kita pulang dulu ngumpulin tenaga, balasku dengan sedikit candaan so akrab kepada Pak Wisnu. Ya sudah. Dengan senyuman dia mengakhiri pembicaraan. Kami pun pamit dan pulang ke rumah masing-masing. Bergegas aku menuju dapur, mempersiapkan makanan dan bekal untuk nanti sore. Siapa tahu masih lapar bisa makan di kebun. Setelah makan siang selesai, aku membawa seperti keranjang untuk tempat makanan dan minuman, serta senjata untuk bertempur di kebun Pak Wisnu. Ayo Ton, ajakku kepada Tony yang sudah menungguku di depan rumahnya. Lama kamu, bisa kesorean nanti kita pulang dari kebun, balas Tony sambil jalan beriringan denganku. Karena takut terlambat, kami sedikit mempercepat langkah agar cepat sampai di rumah Pak Wisnu. Sesampainya di rumah Pak Wisnu, sudah ada juga beberapa warga yang ikut membantu Pak Wisnu untuk memanen hasil pertaniannya. Perlahan, Pak Wisnu memimpin langkah menuju kebunnya. Cok, gila banget lahnya seluas ini. Bisa-bisa 2 minggu baru kelar, ucapku pada Tony. Ini yang kita tunggu-tunggu, stok beras sama rokok bisa panjang, balas Tony. Setelah Pak Wisnu menjelaskan teknisnya kepada kami dan beberapa warga, kami langsung mengeksekusi. Jun, menurut kamu lahan seluas ini apa nggak bakal dimaling orang ya? Tanya Tony padaku sembari bekerja. Wah, menurut aku sih pasti ada saja yang bakal mencuri. Apalagi nggak akan terkontrol lahan seluas ini, Ton, balasku. Mungkin Pak Wisnu mendengar obrolan kami. Tatapannya berubah menjadi sinis. Kalian berdua coba kemari, panggilnya dan membawa kami berdua ke pendoponya. Kalian berdua nanti malam ronda nggak? Tanya Pak Wisnu. Tidak Pak, ucapku. Kalau begitu kalian berdua nanti malam jaga. Jaga apa Pak? Tanya Tony. Ya jaga kebun ini. Kalian nanti malam kontrol kebun ini.
agar tidak ada maling yang datang. Jelas Pak Wisnu. Rokok sama kopinya gimana Pak? Saut Tony seakan setuju. Padahal aku belum memutuskan. Ambil saja di rumah saya, jawab Pak Wisnu cepat. Karena sudah dapat tawaran seperti ini, aku juga tidak bisa nolak karena menolak rezeki itu pantang. Kami melanjutkan pekerjaan kami mengambil hasil panen. Tidak terasa hari sudah hampir sore. Hasil kerjaku hari ini sekitar 11 karung. Begitu juga dengan Tony, unggul 2 karung. Jun, penuhin 15 lah baru kita pulang. Lagian orang-orang juga masih istirahat di pendopo, pinta Tony karena memang tanggung. Aku pun setuju dengan Tony. Matahari yang semakin menguning pun tidak kami hiraukan. Kami bantai terus sampai matahari tenggelam dan penuh 15 karung. Warga selain kami berdua sudah pada pulang. Sedangkan Pak Wisnu masih mengangkat karung-karung yang sudah penuh ke tanah yang agak lapang dan ditutupi terpal agar tidak terkena hujan dan dimakan tikus. Pak, kita udah kelar tuh 15, ucapku pada Pak Wisnu. Tidak sampai di sini. Ternyata kami harus membantu Pak Wisnu untuk memindahkan beberapa karung. Waduh, semakin malam kita pulang ini Jun, ucap Tony sedikit mengeluh karena sudah lapar. Gak apa-apa, sebentar lagi juga selesai, ucapku menyemangati Tony. Sudah begitu malam, kami baru saja menyelesaikan pekerjaan. Kami bertiga akhirnya pulang. Hanya cahaya minim dari senter Pak Wisnu membuat langkah kami begitu lambat. Kalau kita motong dari kuburan, kalian berani tidak? Tanya Pak Wisnu menatap kami. Dari situ saja Pak, saya sudah lapar mau makan, ucap Tony yang sudah dari tadi mengeluh lapar. Aku teringat dengan wanita itu. Pindah ke tengah-tengah antara Pak Wisnu dan Tony. Sedikit takut sih, apalagi dengan teriakan wanita itu. Sudah ketebak pasti bakal ada kejadian aneh kalau kita melewati kuburan dan pohon keramat ini. Tiba-tiba suara tertawa dari sebelah pohon keramat terdengar. Dia tidak menunjukkan wujud namun memperlihatkan tawanya yang menyeramkan. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Dev. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak ini di Fakta Sejarah. Nantikan kelanjutannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Alhamdulillahirrahmanirrahim.